Malam itu, angin bertiup kencang. Pohon-pohon di desa Gurituo bergoyang seperti menari kesurupan. Darsa duduk di beranda rumahnya yang reot, memandangi istrinya, Sari, yang tengah batuk-batuk di dalam. Mereka tak punya uang untuk berobat, dan warung kecil miliknya hampir tak laku karena pelanggan lebih memilih ke toko modern di kota ini. "Dar, besok kita makan apa?" tanya Sari dengan suara serak, diselingi batuk darah yang cepat ia sembunyikan dengan sapu tangan. Darsa menggertakkan gigi. "Aku akan cari jalan. Aku janji kita nggak akan kelaparan terus begini." Darsa berjalan ke pos ronda, tempat para lelaki desa bisa berkumpul. Tapi malam itu hanya ada Pak Dira, tetua desa. Pak Dira menatapnya Darsa dengan lama. "Kau terlihat gelisah, Dar. Masalah ekonomi kah?" tanya Pak Dira dengan mata tajam. Darsa pun mengangguk. "Aku siap kerja apapun." Pak Dira terdiam sejenak, lalu bersuara pelan. "Kalau kau benar-benar nekat, ada satu jalan. Tapi kau harus siap kehilangan sesuatu selamanya." Darsa menatapnya lekat. "Apapun akan kulakukan demi Sari." Pak Dira kemudian menyebut satu nama yang membuat darah Darsa berdesir dingin. Alas kembar mayit. Malam pun tiba. Keesokan malamnya, Darsa menyelinap ke dalam hutan yang menurut legenda adalah bekas tempat pembunuhan mayat dari zaman penjajahan. Dua bukit kembar mengapit area berkabut yang selalu dingin, bahkan saat siang hari pun. Penduduk desa percaya hutan itu dihuni makhluk goib yang haus darah. Pak Dira menyuruhnya membawakan sesaji, ayam cemani, darah jari manis sendiri, dan sebuah koin emas peninggalan neneknya, tepat di tengah hutan. Darsa menemukan sebuah pohon datar dengan simbol-simbol aneh. Ia letakkan semua sesaji itu dan membaca mantra yang telah diajarkan oleh Pak Dira. Seketika udara menjadi sangat berat, kabut semakin tebal, dan dari kegelapan muncul sesosok tinggi besar berjubah hitam dengan kepala rusa dan mata merah menyala. "Apa yang kau minta, manusia?" Suara makhluk itu seperti serak dan bergema di udara. Darsa gemetar, tapi ia tetap menjawab, "Kekayaan, harta, kesuksesan." Makhluk itu pun tertawa. "Setiap harta ada harganya. Kau akan diberi 1 minggu pertama sebagai uji coba. Jika kau lanjut, maka kau harus beri aku tumbal setiap bulan. Dan tumbal itu harus yang kau sayangi," ucapnya. Darsa ragu, tapi pikirannya sudah tertutup rasa lapar, utang, dan batuk darah dari Sari. "Aku setuju," jawab Darsa. Lalu makhluk itu mengangkat tangannya. Darah dari jari Darsa tersedot dan masuk ke matanya. Perjanjian telah dibuat. Keesokan harinya, Darsa terbangun di ranjang rumahnya. Tapi ada yang berbeda. Warung kecilnya yang tadinya hampir kosong, kini penuh dengan stok makanan. Etalase kaca berisi rokok, mie instan, dan bahkan susu kaleng impor. Di luar, antrian orang mengular seperti warungnya sedang mengadakan bazar. Sari, yang tadinya pucat dan sakit, tiba-tiba sehat dan segar. Seakan-akan penyakitnya hilang begitu saja dalam semalam. "Apa ini?" gumam Sari tak percaya. Darsa hanya tersenyum getir. Ia tahu ini bukan keajaiban. Ini adalah bagian dari uji coba seperti yang dijanjikan makhluk kepala rusa di hutan itu. Dalam seminggu, warung Darsa menjadi pusat perhatian desa. Ia mulai dikenal, disegani, bahkan dipanggil ke balai desa untuk dimintai saran. Orang-orang kagum dengan perubahan drastisnya, tapi hanya Darsa yang tahu
waktunya hampir habis. Di malam ketujuh, Darsa tak bisa tidur. Suara dari luar rumah berbisik-bisik. Saat dia keluar, dilihatnya ada bayangan di dekat kandang. Sosok tinggi berjubah itu berdiri di bawah bulan purnama. "Kekayaanmu akan hilang jika kau tak memberiku tumbal malam ini." Suaranya dingin seperti embun pagi di batu nisan. Darsa panik. "Aku belum siap, beri aku waktu." Tidak ada waktu lagi. Tiba-tiba mata makhluk itu menatap ke arah rumah, ke arah Sari yang tertidur pulas. "Tumbal pertama, dia yang kau cintai." Darsa dengan berlutut menangis. "Jangan, ambil saja aku." Makhluk itu mendesis. "Tak bisa, kau telah meminta, kau harus memberi." Darsa hanya diberi satu pilihan lain. Jika ia tak ingin menyerahkan Sari, ia boleh mencari tumbal lain sebelum fajar. Malam itu, Darsa keluar dengan sepeda motor tuanya. Ia menuju rumah seorang yang dulu ia benci, yaitu Bajuri. Tetangganya sering menghina dan mempermalukannya saat miskin dulu. Ia mengendap-endap, membawa cangkul. Hatinya bergejolak, tapi waktu terus berjalan. Detik demi detik menuju fajar terasa seperti cambuk kematian. Akhirnya ia menghantamkan cangkul itu ke kepala Bajuri dari belakang. Darah menyembur. Bajuri hanya sempat menoleh setengah sebelum nyawanya lenyap. Darsa menyeret tubuh Bajuri ke pinggir hutan, ke batu persembahan. Ia membacakan mantra yang sama. Dari balik kabut, makhluk kepala rusa muncul. Ia menjulurkan lidah panjang dan menjilat darah Bajuri, lalu mengangguknya. "Kau telah melakukannya, maka kekayaanmu tetap menjadi milikmu untuk sebulan ke depan." Lalu ia menghilang bersama kabut itu. 1 bulan berlalu, Darsa kini membangun rumah 2 lantai. Ia membeli mobil, tanah, bahkan ternak. Namun, setiap akhir musim, ia harus mencari tumbal baru. Awalnya, ia membunuh orang-orang yang ia benci, penagih hutang, pencuri kambing, hingga mantan guru yang dulu memukulnya saat sekolah. Tapi lama-lama, orang itu habis, dan makhluk itu semakin menuntut lebih banyak. "Berikan aku yang dekat denganmu, yang percaya padamu, yang tak akan menyangka." Darsa mulai kehilangan akal. Ia hampir membunuh keponakannya. Tapi malam itu, ia menangis dan lari ke kuburan, berharap makhluk itu mengambilnya saja. Namun, setiap ia berontak, harta miliknya mulai hancur. Mobil terbakar tanpa sebab, ikan di kolam mati, rumahnya pun retak. Pesugihan itu nyata, dan ia tak bisa mundur. Malam itu Darsa termenung di beranda rumah barunya yang megah. Sari tidur di kamar atas, belum tahu bahwa kekayaan suaminya dibeli dengan darah dan arwah manusia. Tapi ada yang berubah dalam dirinya. Tatapannya kosong, hingga hidupnya kini hanyalah menunggu akhir bulan dan mencari korban berikutnya. Tiap malam, suara bisikan mulai terdengar di dinding rumah. "Darah, tumbal, waktunya hampir habis." Cermin kamar retak-retak. TV menyala sendiri menampilkan wajah-wajah korban yang telah ia habisi. Dan setiap kali Sari bertanya, Darsa selalu bilang itu cuma mimpi buruk. Tapi malam ke-90, batas waktu ketiga, habis. Makhluk kepala rusa itu datang tidak seperti biasanya. Ia muncul dalam mimpi Darsa, berdiri di atas ranjang dengan mata menatap tajam. "Kau telah menunda, dan aku tak suka menunggu." Darsa bangun dengan penuh darah. Tapi bukan darahnya, melainkan darah kambing hitam yang mati tergantung di dapur. Sari menjerit melihatnya. Ia mulai curiga, tapi Darsa tidak bisa berkata apa-apa selain menggigil. Keesokan harinya, Sari diam-diam pergi ke rumah Pak Dira. Sari tahu suaminya berubah. Sari tahu ada sesuatu yang tidak beres sejak warung mereka tiba-tiba sukses. Ia mendesak Pak Dira untuk berbicara.
Pak Dira tak bisa menolak lebih lama. Ia menceritakan segalanya tentang pesugihan, perjanjian darah, dan hutan terkutuk itu. Mendengar itu Sari langsung gemetar, lalu pingsan di tempat. Saat sadar, ia pulang dengan penuh hancur. Ia menatap Darsa dengan tatapan berbeda, bukan lagi sebagai suami, tapi sebagai pembunuh. Malamnya, saat Darsa tidur, Sari menaruh surat di meja makan. Aku tak tahu apakah aku bisa mencintaimu lagi setelah semua ini, tapi aku akan tetap diam jika kau berhenti. Namun, Darsa tak bisa berhenti, karena malam itu juga makhluk kepala rusa muncul duduk di samping tempat tidurnya. Kali ini tak ada korban, maka kau sendiri akan kubawa. Darsa berlutut, menangis, ambil siapapun, jangan aku. Lalu makhluk itu pun tersenyum. Maka berikan aku Sari. Darsa menatap Sari yang tertidur. Air mata mengalir, ia mencintainya, tapi perjanjian itu sudah berjalan terlalu jauh. Jika ia tidak menyerahkan Sari malam ini, maka dia sendiri akan mati. Atau lebih buruknya lagi, diseret ke dunia makhluk itu secara hidup-hidup. Ia mengambil pisau ke dapur, kakinya gemetar, jantungnya berdetak dengan cepat. Saat pisaunya hampir menyentuh leher Sari, tiba-tiba Sari membuka mata. "Darsa!" bisiknya. Ia tak berteriak, tak melawan, hanya menatap suaminya dengan air mata seolah berkata, "Kenapa?" Darsa membekuk. Pisau jatuh ke lantai. Seketika suara ledakan keras terdengar dari halaman. Rumah bergetar. Kabut tebal menyerbu masuk dari jendela-jendela terbuka sendiri. Sosok kepala rusa itu muncul lebih besar dari sebelumnya, lebih hitam dari malam-malam ini. "Kau gagal." Tangan makhluk itu mencengkeram Darsa dan menariknya keluar jendela. Sari pun menjerit, tapi Darsa sudah tak ada. Darsa diseret kembali ke alas kembar mayit, tapi kali ini bukan sebagai tamu, melainkan sebagai tumbal. Darsa ditelanjangi, dibaringkan di batu altar tempat ia biasa memberikan korban. Makhluk itu mengambil darah dari jantung Darsa yang masih hidup. Sebelum hilang nyawa, Darsa sempat melihat semua wajah korbannya. Mereka berdiri di sekelilingnya. Bajuri, Pak Marwan, keponakannya sendiri. Mereka menatap dengan mata kosong dan mulut penuh dengan belatung. Lalu gelap. Keesokan paginya, Sari ditemukan oleh warga dengan keadaan linglung. Rumah mereka terbakar, tapi tak ada mayat Darsa di dalam. Pak Dira datang dan berkata, pesugihan tidak pernah mati, hanya ia berpindah dan ia akan mencari tuan baru. Desa Girituo kembali sepi, tapi kadang dari kejauhan terdengar suara tawa dan bisikan minta darah. Warung Darsa pun ditutup, tapi batu persembahan di hutan itu masih ada, menunggu manusia berikutnya yang ingin kaya, tanpa peduli dengan harga yang harus dibayar.